Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Bambang Boy Febianto. Saya adalah seorang CEO dari TLE Community and Product Development. Dan sekarang saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang membidik segmentasi konsumen yang tepat. Oke, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya tentang membidik segmentasi konsumen yang tepat. Nah, di sini kita akan memahami kemudian mengetahui apa saja sih segmentasi itu, kemudian juga apa saja sih target dari konsumen kita, kemudian kita juga berusaha untuk bagaimana sih caranya kita memvalidasi benar atau tidak konsumen yang sudah kita targetkan tersebut. Oke, yang pertama kita akan memahami dulu sih sebenarnya siapa sih konsumen kita. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa sih mempelajari kebutuhan konsumen itu sangat penting. Nah, yang pertama, jikalau kita mempelajari kebutuhan konsumen, maka yang pertama keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan lebih tepat. Nah, kemudian yang kedua, konsumen akan kembali membeli. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, konsumen akan merekomendasikan produk kita kepada lingkup sekitarnya. Kemudian yang keempat, bisa juga menciptakan hubungan emosional dengan konsumen kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dengan kita mempelajari kebutuhan konsumen, kita bisa menciptakan konsumen yang loyal. Nah, di sini adalah titik terakhir di mana kalau di marketing funnel, dengan kita bisa menciptakan konsumen yang loyal, itu adalah titik di mana kesuksesan kita sebagai produsen atau penjual. Di mana di titik ini adalah kita tinggal satu langkah lagi untuk menciptakan konsumen yang loyal, karena pada dasarnya ketika konsumen sudah membeli dan mencoba produk kita, dengan kita lebih menyentuh mereka dengan merawat hubungan dengan customer relationship yang lebih mendalam, maka akan tercipta konsumen yang loyal. Oke, yang selanjutnya di sini ada juga tentang bagaimana sih cara kita memahami konsumen kita. Nah, di sini ada kutipan dari Steve Jobs. Dia ini adalah co-foundernya Apple. Di sini beliau berkata, Anda harus memulai dari permasalahan yang dihadapi konsumen, kemudian baru mengerjakan teknisnya. Anda tidak dapat berangkat dari teknologi yang Anda ciptakan, baru kemudian mencari tahu kemana akan menjualnya. Nah, di sini juga dijelaskan oleh co-foundernya Apple tersebut bahwa bisa juga kita menciptakan segmentasi kita itu tidak juga berdasarkan dari keinginan pasar. Nah, di sini seperti kita tahu ya, kalau Apple ini adalah brand yang benar-benar menolak ataupun menciptakan pasarnya sendiri. Karena di sini dia bisa menciptakan pasar sendiri dari eksklusifnya dia, kemudian dan sebagainya, sehingga dia berani mengutip bahwa kita harus bisa memulai permasalahan yang dihadapi oleh konsumen, kemudian baru mengejar teknisnya. Nah, kemudian juga ada kutipan dari Henry Ford. Dia adalah foundernya Ford. Seperti kita tahu ya, Ford adalah perusahaan otomotif ya. Nah, di sini dia melawan konsumen. Jadi dalam tanda kutip melawan konsumen ini adalah tidak mengikuti keinginan dari pasarnya. Jadi Henry Ford ini berkata bahwa if I ask customer what they want, they would say a fast horse. Ia tidak menuruti keinginan konsumen akan kuda yang lebih cepat. Henry mencari apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh konsumen. Ia menciptakan permintaannya sendiri, yaitu mobil. Nah, di sini tuh pada saat Henry Ford menciptakan Ford ini ya, jadi terjadi pada zaman dulu itu terjadi bahwa semua orang itu atau konsumen itu waktu pada masa dahulu itu ingin cepat mencapai tujuan gitu. Jadi waktu itu tuh masih ada moda transportasinya itu dengan menggunakan kuda. Nah, dia menciptakan yang tidak dibutuhkan oleh orang lain, bahkan dia menciptakan yang benar-benar bisa jauh lebih
diinginkan sama konsumennya. Jadi tidak menciptakan kuda tetapi langsung menciptakan mobil gitu. Nah, di sini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu metode dalam kita menciptakan atau mengikuti keinginan konsumen. Jadi bisa mengikuti pasar ataupun melawan pasar. Nah, tapi dengan melawan konsumen ini gitu ya, melawan kebutuhan konsumen, keinginan konsumen ini pasti memiliki resiko yang jauh lebih tinggi daripada kita mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Oke, yang selanjutnya di sini ada juga mengenai tipe dari segmentasi konsumen. Jadi segmentasi konsumen ini adalah siapa saja sih konsumen yang bisa kita sasar. Nah, definisinya adalah salah satu strategi dalam pemasaran dengan mengelompokkan pasar atau konsumen yang beraneka ragam dan besar menjadi lebih kecil dan spesifik berdasarkan kebutuhan, kesamaan karakter, perilaku, kebutuhan, dan atribut lainnya. Nah, ini kutipan dari Kotler dan Armstrong di tahun 2008. Jadi, melihat dari definisi ini, kita dalam segmentasi pasar ini, dengan kita mengelompokkan pasar gitu ya, sesuai dengan kategori produk yang kita tawarkan kepada konsumen, ini lebih baik kalau kita merumuskan segmentasi pasar itu, kita lebih baiknya adalah mengerucut. Jadi dengan pasar yang lebih kecil kita targetkan, itu akan lebih efektif untuk produk kita dalam bisa laku gitu ya, dalam kita menjual si produk tersebut, daripada dengan target pasar yang begitu luasnya kita menjadi saru gitu ya, menjadi sebenarnya siapa sih yang menjadi konsumen kita. Nah, lebih lanjutnya segmentasi pasar ini umumnya produk lahir dari kebutuhan konsumen yang kita tuju, dapat juga sebaliknya target konsumen kita tentukan pada saat sedang merancang produk. Jadi ini kita bisa ambil keduanya, ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki produk misalnya gitu ya, kemudian belum merumuskan siapa sih sebenarnya segmentasi pasar, ataupun kita berusaha untuk memvalidasi siapa sih sebenarnya konsumen kita yang sebenarnya, ini juga bisa kita gunakan. Kemudian juga yang sebaliknya kita tentukan pada saat kita sedang merancang produk tersebut. Jadi bisa ada dua cara, lahir sebelum kita menciptakannya, kemudian yang kedua sewaktu kita sudah jalan melakukan usaha, kemudian kita rancang sambil jalan. Nah, keuntungan kita dalam menentukan segmentasi pasar, yang pertama ada merancang produk yang lebih responsif pada kebutuhan pelanggan, kemudian menganalisa pasar, kemudian menemukan peluang, kemudian juga menguasai posisi yang superior dan kompetitif, kemudian juga yang terakhir menentukan strategi dan komunikasi yang efektif. Nah, untuk yang pertama di sini ada yang tentang bagaimana sih merancang produk yang lebih responsif. Nah, ketika kita menentukan segmentasi pasar tersebut, keuntungan yang pertama yaitu bisa lebih responsif kepada kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa adanya segmentasi pasar memudahkan dalam perancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, seperti kita tahu, kebutuhan pelanggan itu selalu akan berubah. Jadi dengan kita mengetahui siapa sih segmentasi kita gitu ya, segmentasi pasar kita, dengan memperhatikan keadaan sekitar, keadaan lingkungan, jadi kita bisa lebih responsif gitu ya ketika nanti kebutuhan pasarnya berubah, bertambah, kemudian nanti akan ada perubahan pada perilaku pada konsumen kita akan lebih memudahkan kita dalam menentukan atau beradaptasi dengan segmentasi pasar yang baru. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memudahkan kita juga dalam menganalisa pasar. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu data yang ditangkap dari segmentasi pasar kemudian dianalisis, kemudian akan memudahkan kita dalam mendeteksi profil pasar dan kompetitor. Nah, di sini dengan menganalisa pasar gitu ya, misalnya pasar kita tuh siapa gitu ya, kemudian kompetitor yang ada di luaran sana itu siapa aja, kita catat. Nah, di sini tuh bisa kita lakukan sebagai perbandingan juga. Misalnya kompetitor yang sesuai dengan produk kita itu nantinya memiliki kekurangan dan kelebihan apa. Nah, kelebihannya nanti bisa kita ambil, kekurangannya kita bisa perbaiki dan kita ambil sebagai nanti kelebihan kita. Nah, yang selanjutnya lagi,
kita juga bisa mendapat keuntungan dengan menemukan peluang. Nah, di sini penjelasannya adalah kita dapat menetapkan peluang untuk menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar yang sifatnya masih potensial. Nah, di sini dengan kita bisa mengetahui siapa sih segmentasi pasar kita bisa mendapatkan keuntungan. Kira-kira kita bisa menawarkan produknya sesuai dengan keinginan pasar. Jadi kita tanya dulu ya, melakukan validasi kepada orang-orang di sekitar kita, kira-kira butuhnya apa, ataupun kita bisa juga melakukan tes pasar terhadap produk yang akan kita tawarkan. Oke, yang selanjutnya untuk keuntungan segmentasi pasar yang selanjutnya adalah menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu paham segmentasi berarti paham konsumen dan dinamika perubahan kecenderungan pasar pada segmennya. Nah, di sini di dalam kita menguasai posisi yang superior dan kompetitif, kita memiliki keuntungan di dalam kita merumuskan si segmentasi pasar tersebut, yaitu kita bisa mengetahui kira-kira dinamika yang terjadi di luaran sana terkait dengan pasar yang menjadi target produk kita itu apa saja. Jadi bisa kita menguasai posisi yang nanti kira-kira kita akan lebih duluan untuk mengalami perubahan tersebut. Jadi kalau misalnya kebutuhan pasarnya berubah, kita akan cepat mengetahuinya, kemudian kita bisa memiliki keuntungan untuk berubah gitu ya. Jadi segmentasi pasarnya kira-kira kita perlu bergeser sedikit nih, kira-kira yang ini sudah tidak valid gitu ya. Nanti kita akan tentukan lagi kemudian, karena kalau di bisnis model Canvas ataupun di segmentasi pasar tersebut, kita bisa melakukan updating gitu ya, selalu kita rumuskan secara terus-menerus, karena memang pasar ini akan selalu berubah. Jadi si segmentasi pasarnya kita perlu melakukan validasi secara terus-menerus. Yang selanjutnya ini di sini ada menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Di sini ada penjelasannya, yaitu memudahkan dalam penyesuaian pola dan gaya komunikasi yang efektif dan efisiensi untuk memasarkan produk pada segmentasi. Jadi di sini keuntungan yang terakhir adalah kita menjadi tahu cara untuk menentukan strategi yang seperti apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pendekatan kita selaku produsen terhadap konsumen kita atau calon-calon konsumen kita. Oke, selanjutnya di sini juga ada tipe dari segmentasi atau variabel dari segmentasi. Ini juga dikutip dari Kotler dan Armstrong 2008. Nah, variabel segmentasi konsumen ini yang pertama kita bisa merumuskannya berdasarkan geografis, kemudian perilakunya seperti apa, kemudian secara demografinya seperti apa juga, kemudian secara psikografi. Nah, kita akan contohkan ya satu persatu. Nah, yang pertama di sini dari segmentasi secara geografi. Nah, di sini bisa juga kita lakukan si segmentasi terhadap produk yang kita miliki berdasarkan geografis. Jadi kira-kira kita untuk produk yang kita miliki atau produk yang akan kita rancang, kira-kira kita mau jual di sebelah mana sih? Di kota mana, kemudian di daerah mana, ataupun misalnya masih di daerah Jawa Barat contohnya ya, ataupun misalnya masih di tingkat kabupaten. Itu bisa kita tentukan. Di sini juga contohnya misalnya demi memastikan kualitas sayurnya tetap terjamin, maka jika menjalankan bisnis salad bar di area Jakarta, jangkauan geografisnya berada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, di sini juga kenapa sih dari contoh segmentasi produk yaitu sayur tersebut ya. Di sini dicontohkannya adalah produknya adalah sayur yang dibuat menjadi salad. Nah, di sini tuh ketika sebuah produk salad dijual terlalu jauh, maka kualitasnya akan menurun. Makanya berdasarkan dari produk salad tersebut yang memang masa simpannya pendek, jadi harus dipasarkan di lingkup kota itu. Jadi dia akan memfokuskan secara geografis si segmentasi pasarnya, yaitu di sekitar area Jakarta saja. Kemudian yang kedua nih ya, contohnya ada juga variabel segmentasi secara demografi. Nah, di sini demografi itu kita bisa tentukan juga kalau demografi itu bisa dari jenis kelamin, kemudian rentan usia, kemudian juga
pekerjaan ya, misalnya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya. Pendapatan juga bisa. Nah, di sini contohnya perempuan atau laki-laki, kemudian usianya 20 sampai 45 tahun, kemudian seorang pelajar atau mahasiswa yang berpendapatan barangkali di sini 2 sampai 5 juta. Nah, di segmentasi variabel segmentasi secara demografi ini kita bisa merumuskan juga untuk kita lakukan terhadap produk yang kita miliki atau produk yang kita rancang. Juga di sini bisa berdasarkan pekerjaannya sebagai apa, kemudian juga dari tingkat pendapatan yang dimiliki. Nah, selanjutnya juga ada tipe segmentasi berdasarkan psikologisnya. Di sini contohnya adalah menyukai berbagai macam olahan sayuran dan makanan sehat lainnya, juga biasanya menyukai kegiatan berolahraga. Nah, ini masih seperti yang pertama tadi, segmentasi geografi. Jadi untuk produk salad tadi, kira-kira siapa sih yang akan membeli produk salad? Nah, ini tentunya kita bisa memetakan si segmentasi tersebut berdasarkan psikologisnya. Berarti orang-orang yang menyukai sayuran, kemudian yang menyukai kegiatan olahraga adalah tipe segmentasi secara psikologis yang akan membeli si produk tersebut. Nah, yang terakhir, ini juga ada variabel segmentasinya berdasarkan dari perilaku. Nah, di sini orang yang ingin beralih ke pola makan lebih baik yang mengandung vitamin dan protein cukup, biasanya disebut dengan real food. Tapi tak menutup kemungkinan orang ini juga mencicipi makanan unik yang sedang menjadi tren. Jadi bisa juga berdasarkan dari segmentasi si perilaku tersebut. Kira-kira orang yang nggak suka sayur juga mungkin sekali-kali akan mau mencoba untuk memakan salad tersebut. Oke, nah ini yang selanjutnya ada contoh. Di sini ada gambar Bapak dan Ibu sekalian. Ini waktu kemarin itu sempat viral sekali ya. Sebenarnya sama aja seperti yang kita biasa jajan gitu ya, biasa kita konsumsi, yaitu McD. Ya, ada kentangnya, ada minumannya, Coca-Cola dan lain sebagainya. Di sini satu paket gitu ya. Tetapi dia berkolaborasi dengan BTS. Nah, jadi waktu itu sempat viral sekali dan sampai ditutup gitu ya, karena memang menimbulkan kerumunan. Nah, di sini sebenarnya apa sih BTS McDonald ini? Jadi keuntungannya ini menjadi sangat viral, padahal BTS ini sempat berkolaborasi dengan berbagai macam brand, misalnya dengan sepatu Nike dan lain sebagainya. Tetapi yang paling viral itu adalah dengan McDonald gitu ya. Jadi saling menguntungkan untuk kedua brand tersebut. Nah, tapi timbul pertanyaan gitu ya, kira-kira apa sih segmentasi konsumen dari produk ini, kemudian apa kebutuhan konsumennya. Nah, ternyata dengan kolaborasi BTS dan McDonald ini, jadi orang-orang yang tadinya mungkin menyukai produk McD tersebut gitu ya, kemudian pangsa pasarnya jadi lebih banyak gitu ya, ataupun lebih menguntungkan gitu ya, karena memang didorong juga oleh si BTS tersebut. Jadi fansnya BTS sama penyuka McD bergabung, kemudian menjadikan si produk yang berkolaborasi tersebut menjadi sangat laku. Seperti itu. Ini juga yang selanjutnya ada contoh ya dari hotel. Di sini Bapak dan Ibu ada perusahaan hotel yang namanya Hotel Santika. Nah, ini juga pastinya akan ada di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga dia adalah hotel bintang 3 dan bintang 4 yang ternama, yang cukup ternama, dan dia adalah sebuah grup ya. Dia menciptakan produk berdasarkan dari segmentasi pasarnya. Nah, dia di sini menciptakan dari 3 tipe segmentasi. Yang pertama, dia menciptakan kelas-kelas hotel nih berdasarkan dari ataupun untuk kalangan-kalangan atas nih, kalangan ekonomi yang memiliki finansial lebih gitu ya. Kemudian juga yang kedua ada untuk kalangan menengah, kemudian ada untuk kalangan bawah. Nah, di sini gunanya adalah apa? Jadi si Hotel Santika ini, Santika Group ya, dia ingin
menyasar semua kalangan gitu ya, mulai dari kalangan atas, kalangan menengah sampai kalangan bawah. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian mengenal ya beberapa hotel yang ada di sini, walaupun yang untuk kalangan atasnya ini kebanyakan ada di Bali. Tapi semuanya memang ini adalah punyanya Hotel Santika. Jadi Bapak dan Ibu pun terkait dengan produk yang sudah dimiliki ataupun produk yang nanti akan dibuat gitu ya, bisa melakukan tipe-tipe segmentasi yang bisa yang seperti dibuat oleh Hotel Santika tersebut, tetapi lebih baik dengan nama-nama yang berbeda. Jadi kita nggak tahu kan sebenarnya The Avania Beach Resort itu adalah punyanya Hotel Santika misalnya gitu ya. Kemudian The Samaya Bali itu adalah punya Santika. Dan contohnya hotel-hotel yang lain misalnya seperti itu. Jadi dia hanya memetakan si segmentasinya saja, tapi tidak membranding namanya by Hotel Santika misalnya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa melakukan ini untuk produk masing-masing. Oke, ini juga yang menarik untuk yang selanjutnya. Di sini ada brand yang berbeda berdasarkan dari segmentasi pasarnya, dari kesukaan dan emosional konsumen. Nah, ini ada brand yang namanya PNG. Nah, tentunya Bapak dan Ibu di rumah sekalian juga pastinya akan menggunakan sampo ya untuk kegiatan bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih dia menciptakan beberapa tipe dari produk padahal sebenarnya sama-sama aja PNG gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada Head and Shoulders, kemudian yang kedua ada Rejoice, Pantene, sama yang terakhir Herbal Essences. Nah, di sini untuk yang pertama Head and Shoulders, di sini gunanya adalah dia menciptakan, si PNG ini menciptakan si tipe produk tersebut berdasarkan emosional konsumen. Jadi kita selaku konsumen pastinya memiliki masalah pribadi masing-masing ya. Ada yang rambutnya berketombe, ini kita lagi ngomongin rambut ya. Rambutnya ketombe, rambutnya rontok, kemudian pengen rambutnya bercahaya, kemudian wangi misalnya seperti itu. Nah, dia menciptakan produk berdasarkan dari keinginan-keinginan konsumen tersebut. Nah, yang pertama misalnya Head and Shoulders untuk membasmi ketombe. Jadi dia menciptakan brand yang berbeda, padahal PNG juga gitu ya. Tapi value-nya adalah atau kegunaannya adalah untuk membasmi ketombe. Nah, tentunya orang yang ingin memiliki ketombe gitu ya, orang yang mempunyai ketombe kemudian pengen ketombenya hilang, tentunya akan membeli produk tersebut karena dia menyentuh si konsumen tersebut adalah berdasarkan emosional gitu ya, dari kesukaan juga bisa. Nah, yang kedua di sini adalah ada Rejoice. Dia membrandingnya adalah sebuah shampoo yang bisa sekaligus sama conditioner pertama. Nah, jadi dia mengikat si konsumennya dengan cara emosional nih. Berarti kalau misalnya mau sampo yang udah sekalian conditioner ya Rejoice aja gitu. Ini juga pastinya karena dengan iklan dan lain sebagainya, tentunya konsumen jadi akan terus mengingat ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada Pantene. Tentunya Bapak dan Ibu juga pasti di rumah menggunakan berbagai macam sampo tersebut ya. Yang ini juga Pantene untuk rambut bercahaya. Nah, tentunya dia ingin mengikat konsumennya gitu ya. Gimana sih caranya si produk Pantene ini bisa diingat oleh konsumen? Jadi kalau misalnya mau rambutnya bercahaya ya pakai Pantene aja kayak gitu. Kemudian yang terakhir dia membranding si produk yang terakhir ini yaitu Herbal Essences. Jadi dia mengemas si produk ini tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal karena menggunakan bahan yang alami. Nah, tentunya nanti misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai ini atau konsumennya pakai ini, karena dengan dia berbahan dasar bahan alami, tentunya akan membuat rambut kita misalnya menjadi sehat dan lain sebagainya. Nah, ini brand yang diciptakan oleh PNG tersebut misalnya gitu ya, untuk berbagai tipe sampo ini dia mengikat si konsumennya berdasarkan dari emosionalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini akan berbicara lagi tentang bagaimana sih cara kita untuk membidik target konsumen kita. Nah, Bapak dan Ibu pernah mendengar tentang Tom Samsung. Nah, tapi bukan yang ini ya, bukan yang Tom Samcong gitu ya. Nah, ini adalah sebuah metode penentuan seberapa banyak sih sebenarnya target pasar atau konsumen dalam bisnis kita atau market size. Pasti udah pernah dengar dong tentang market size ya. Nah, di sini kita akan sedikit mendalami tentang si Tom Samsung ini.
Nah, di sini ada apa ya namanya? Ada buletan ini gitu ya. Nah, di sini si tam samsom gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu harus mengetahui kira-kira market size-nya itu untuk produk yang dimiliki ataupun yang sedang dirancang itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini bisa kita petakan. Untuk yang pertama ada TAM gitu ya, total market for your product. Jadi kira-kira untuk produk kita dan sejenis kita, misalnya Bapak dan Ibu memiliki produk misalnya makanan ringan, misalnya apa ya, ciki dan lain-lain misalnya gitu ya. Nah, kira-kira total orang di Indonesia yang memiliki atau misalnya menggemari untuk makan makanan ringan tersebut itu berapa banyak sih? Nah, kemudian yang kedua misalnya ada di sini SAM gitu ya, serviceable available market gitu ya. Nah, ini di sini udah lebih mengkerucut, lebih mengecil lagi, portion of the market you can acquire based on your business model. Jadi ini sesuai dengan target kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang lebih kecil lagi ada di sini adalah SOM, serviceable obtainable market. Jadi percentage of SOM you can realistically capture. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Untuk yang pertama di sini adalah total available market atau biasanya disingkat dengan TAM gitu ya. Nah, di sini merupakan total jumlah konsumen dan total pendapatan atau penjualan dari produk sejenis oleh semua penjual di pasar. Kemudian penjual yang dimaksud adalah semua perusahaan, individu, usaha sosial, bahkan kompetitor. Jadi di sini TAM ini adalah seperti yang tadi Bayu mention gitu ya, udah disebutkan di awal tadi. Jadi TAM ini adalah keseluruhan jenis produk tadi misalnya di dalam suatu negara misalnya gitu ya, contohnya ya. Itu misalnya dari semua perusahaan, kemudian individu, usaha sosial yang menjual produk serupa dengan kita gitu ya, itu totalnya berapa gitu. Jadi kita bisa mengetahui total available marketnya berapa. Jadi kira-kira dari produk yang kita miliki berapa sih pasar yang kira-kira ada gitu ya, yang bisa kita ambil nantinya. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah ada serve available market atau SAM. Di sini merupakan bagian dari TAM yang berpotensi menjadi target pasar dari perusahaan setelah mempertimbangkan jenis produknya apa gitu ya. Kemudian teknologinya apa yang tersedia dan secara kondisi geografis dapat dihadapi. Nah, di sini misalnya untuk efektivitas dan efisiensi pupuk organik misalnya kita distribusikan ke 3 kota. Maka permintaan dan penjualan produk pupuk tersebut dapat diperkirakan dengan luas lahan pertanian yang ada misalnya atau jenis tanaman yang ditanam dan juga lama musimnya. Itu yang disebut SAM. Jadi lebih mengkerucut lagi, kira-kira kita nggak perlu memetakannya dalam satu lingkup yang lebih besar, kemudian bisa kita mau lebih mengkerucutkannya misalnya di 3 kota tersebut. Jadi itu adalah serve available marketnya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah ada share of market. Di sini merupakan bagian lebih kecil dari SAM yang menjadi target dari bisnis kita. Misalnya terdapat beberapa produk pupuk tersebut misalnya yang dijual di 3 kota tersebut, maka tetapi tidak semua petani di sana membeli produk pupuk gitu ya. Maka petani-petani memiliki pupuk petani-petani yang memiliki pupuk organik disebut share of market. Jadi misalnya gitu, kita menjual pupuk, kemudian yang pertama untuk TAM tadi misalnya untuk seluruh segmentasi yang ada di Indonesia misalnya gitu. Di SAM tadi misalnya kita menjualnya secara lebih mengkerucut misalnya, kira-kira saya mau jual dulu di 3 kota gitu ya. Kemudian di SOM ini dari 3 kota tersebut kira-kira di sana akan ada yang membeli produk Anda, tetapi yang akan lebih memilih lagi adalah petani-petani misalnya yang memiliki produk pupuk organik. Nah, di sini kita bisa lebih mengkerucutkan lagi, di sini adalah share of marketnya. Nah, di sini ada pertimbangan dalam memilih target. Untuk yang pertama, kita juga dengan kita mempertimbangkan dalam memilih target tersebut, kita dapat yang pertama tentunya berpotensi untuk keuntungan atau profit, kemudian potensi perkembangan, kemudian yang ketiga mempermudah akses. Nah, yang pertama dengan kita mempertimbangkan dalam memilih target, tentunya
kita dapat memastikan target konsumen yang sesuai dengan rencana pemasukan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kita juga dapat dengan mengetahui potensi perkembangannya tadi, kita dapat memastikan siapa sih sebenarnya target konsumen sesuai dengan bisnis plan yang kita sudah rancang. Kemudian yang ketiga, dengan kita mempertimbangkan dalam memilih target, kita dapat memiliki kemudahan akses, yaitu memastikan akses distribusinya seperti apa, proses pengolahannya seperti apa, campaign yang akan disebar seperti apa, sesuai dengan target yang kita tuju. Oke, yang selanjutnya ini adalah manfaat dalam menggunakan SOM. Nah, dengan menentukan SOM, kita dapat tentunya dapat mengetahui siapa sih sebenarnya target konsumen yang akan kita bidik. Tetapi tidak hanya asal bidik atau random gitu ya. Targetin dengan menggunakan metode SOM tersebut akan membantu kita dalam menstrategikan pemasaran kita, marketing kita, kemudian memudahkan kita juga dalam meriset konsumennya seperti apa, dan uji coba produk menjadi lebih efektif dan lebih terukur. Oke, setelah kita tahu targetnya siapa, kemudian tipe segmentasinya seperti apa, kemudian tadi arti dari segmentasi tersebut juga apa. Nah, yang terakhir kita perlu memvalidasi konsumen yang kita bidik tersebut. Kira-kira sudah benar nggak sih? Terus ada perubahan nggak sih? Nah, ini yang paling penting. Nah, tentang validasi yang konsumen ini, yang pertama, apa sih yang dicari oleh konsumen dari produk kita gitu ya. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya dari konsumen yang ada gitu ya, dalam membeli produk kita itu sebenarnya apa sih yang mereka cari gitu ya. Ini sangat penting untuk kita tahu gitu ya, kira-kira alasan si konsumen tersebut beli itu apa. Kemudian yang kedua, di mana dan kapan produk kita dapat memenuhi konsumen, kemudian seberapa butuh sih mereka gitu ya. Nah, ini juga kita harus validasi. Jadi produk kita itu dapat ditemukan di mana aja sih, kemudian kira-kira konsumen kita itu butuhnya segimana butuhnya sih gitu. Ini juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih konsumen akan menggunakan produk kita. Jadi diapain nih si produk kita itu. Kemudian yang keempat, apa saja sih fitur dan manfaat yang harus dimiliki oleh produk kita. Jadi dengan kita validasi gitu ya pada konsumen, ternyata fitur-fitur atau manfaatnya kira-kira apa saja, ataupun nanti kita setelah mengetahuinya gitu ya dan memvalidasinya kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kelima, di sini ada apakah juga ada fitur atau fungsi produk yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi kira-kira ada nggak nih yang kira-kira kita sudah sediakan di produk kita untuk konsumen, tetapi ternyata konsumen tidak terlalu membutuhkan, ataupun kira-kira konsumen tersebut tidak terlalu merasakan manfaatnya. Jadi kita harus tahu juga, oh berarti kira-kira nanti ke depannya kita nggak perlu nih fitur tersebut diadakan kembali, jadi perlu diganti lagi ataupun perlu diperbaharui. Dan yang terakhir, berapa harga yang sesuai dengan konsumen. Nah, kira-kira kita juga perlu memvalidasi ini kepada konsumen, kira-kira harga yang sudah dirasakan, sudah dilakukan kita gitu ya terhadap konsumen kita, kira-kira udah sesuai belum sih dengan produk yang mereka dapatkan, produk yang kita jual tentunya ya, kira-kira udah cocok nggak sih dengan harga segitu. Itu juga kita harus memvalidasinya. Nah, ini yang tadi tentang validasi untuk konsumen. Nah, yang selanjutnya kita juga harus memvalidasi pada diri kita sendiri selaku dari produsennya. Yang pertama, apakah kita sudah menggunakan parameter yang akurat dan representatif untuk menentukan target konsumennya. Kemudian, apakah data yang digunakan merupakan representasi dari konsumen. Jadi, kira-kira yang kita sudah berikan gitu ya adalah jawaban dari masalah-masalah yang ada di konsumen. Kemudian yang ketiga, apakah kita sudah memahami persona konsumen. Jadi ini persona ini adalah secara personal ya tentunya. Jadi kita biasanya untuk persona konsumen ini biasanya kita memetakan terhadap konsumen, tipe konsumen yang pernah mencoba produk kita. Jadi kita memetakan biasanya dengan menggunakan customer journey gitu ya. Jadi mulai dari di mana dia menemukan produk kita, ataupun di mana dia pertamanya belum tahu sampai dengan menemukan, kemudian dalam perjalanannya dari menemukan sampai pun nanti membeli, kemudian nanti ke depannya kira-kira mau beli lagi atau enggak. Nah, itu dipetakan misalnya positif negatifnya apa. Nah, di sini
dengan kita memahami kekurangan dan kelebihannya, nanti kita bisa meningkatkannya pada kedepannya gitu ya. Jadi yang sudah baik ditingkatkan atau dipertahankan, kemudian yang kurangnya tadi atau kesakitannya tadi, kira-kira gimana sih cara kita untuk mengobatinya ataupun kita memperbaikinya. Nah, yang selanjutnya, apakah kita juga memahami bahwa pilihan konsumen bisa selalu berubah. Nah, ini juga merupakan salah satu variabel dari apa yang harus kita validasi terhadap kita selaku pemilik usaha, yaitu bahwa banyak sekali pastinya di luaran sana produk yang serupa dengan produk yang kita miliki. Nah, tentunya bahwa kita harus memahami bukan saja tentang siapa sih pesaing kita, bahwa juga pilihan konsumen akan selalu berubah. Jadi dengan kita memvalidasi diri kita selaku penjual, selaku produsen, kita bisa tahu gitu ya, nanti kira-kira perubahan apa yang akan terjadi ke depan sehingga kita bisa cepat tanggap, kemudian kita bisa mengantisipasinya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.